Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uli Kursun dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bahasa Inggris. Saya akan menjelaskan tentang tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan peserta didik di masa pandemi. Yang pertama yaitu lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, termasuk kuota internet murid minimalis. Lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internet untuk sementara dipindahkan ke tempat yang terjangkau internet. Apabila kuota minimalis bisa ke rumah siswa yang menggunakan wifi minimal maksimum 3 orang untuk mencegah COVID-19. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton dan membuat para murid merasa jenuh atau bosan. Kemudian digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. Yang ketiga, pembelajaran dominan belum interaktif. Diupayakan menggunakan media daring variatif yang biasa untuk interaktif. Yang keempat, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom meeting, Google Meet, webinar, dan lain-lain agar karakter atau perilaku para murid relatif dipantau. Yang ketiga, pembelajaran cenderung tugas online. Ada baiknya guru terlebih dahulu memberikan tugas online untuk dipahami oleh untuk dipahami oleh siswa, dan setelah dipahami pas guru menjelaskan siswa sudah mengerti dan ditanyakan jika belum mengerti, tugas diberikan melalui batas waktu, menggunakan batas waktu. Next. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pendidik dan kependidikan di masa pandemi, yaitu proses belajar mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi. Jadi segi manfaat bisa juga dilakukan PJJ, namun banyak juga daerah yang memiliki kendala akses internet dan tidak rendahnya ekonomi masyarakat, maka PJJ sulit untuk dilakukan. Proses belajar mengajar yang harusnya dilakukan secara praktek langsung juga kesulitan. Dan untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan inovasi khususnya oleh pihak guru dan sekolah dalam memanfaatkan keadaan yang serba terbatas. Yang kedua, pengadaan pembelajaran oleh pengelola atau institusi pendidikan pada masa pandemi COVID-19 mendapat tantangan yang berat, khususnya sekolah-sekolah swasta yang secara finansial harus mandiri pendanaannya. Itu juga untuk mengatasinya, yaitu menggunakan uang dana BOS untuk memberikan kuota-kuota pada siswa-siswa yang membutuhkannya. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan kelas di masa pandemi, yaitu guru sulit untuk pendekatan dengan siswa, terutama siswa tahun ajaran baru. Guru tidak tahu kemampuan siswa secara jelas, terutama untuk siswa SD yang baru masuk. Kurangi pemahaman IT terhadap orang tua siswa sehingga berimbas kepada siswa. Selanjutnya, solusi yang diatasinya melakukan pendekatan kepada siswa secara online dengan menanyakan kabar, menanyakan kegiatan sehari-hari, dan yang kedua selalu menanyakan perkembangan siswa kepada orang tua selama belajar, apakah ada kesulitan mengerjakan tugas atau dalam memahami materi, dan jika siswa belum paham tugasnya, guru dapat memberikan penjelasan lagi melalui video atau datang ke rumah siswa dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang ketiga, memberikan edukasi IT kepada orang tua siswa yang tidak memahami IT secara langsung, dengan cara orang tua siswa datang ke sekolah dan dikasih edukasi cara menggunakan Zoom Meeting, Google Classroom, dan aplikasi pendidikan lainnya. Next. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan biaya di masa pandemi. Yang pertama, kurangnya pemasukan keuangan ke sekolah dan banyaknya pengeluaran.
Yang kedua, banyaknya siswa yang tidak mampu SPP 100% karena masalah ekonomi. Nah, untuk solusi yang pertama ini, cara mengatasinya, sekolah harus meminimais pengeluaran dan jika ada pengeluaran mendesak itu dikeluarkannya tidak berlebihan, hanya kebutuhan aja. Yang kedua, untuk mengatasinya, jika siswa tidak mampu SPP 100%, biasanya di sekolah-sekolah swasta, siswa dapat lembaga pendidikan dapat memberikan keringanan SPP 50% ataupun 30% jika belum mampu. Oke, next slide. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan sarana dan prasarana di masa pandemi. Tantangan yang dihadapi oleh para siswa terdapat pada sarana yang kurang memadai seperti laptop dan komputer, tetapi sebagian besar memiliki smartphone. Meskipun terdapat siswa yang tidak memiliki laptop dan komputer, karena sebagian sudah mempunyai handphone, itu dirasa sudah cukup karena untuk mensupport aplikasi yang ada di handphone, sehingga handphone pun dapat digunakan sebagai pembelajaran daring. Oke, next slide. Ketersediaan gawai atau alat elektronik yang kurang memadai, terdapat siswa dan orang tua yang belum paham sepenuhnya dengan masalah teknologi seperti anak SD yang duduk di bangku kelas 1 sampai kelas 3. Ini pun menjadi hambatan bagi guru untuk menggunakan teknologi. Guru juga mendapat hambatannya karena dirasakan tidak seluruhnya guru mahir menggunakan teknologi internet dan media sosial sebagai sarana pembelajaran daring. Solusi untuk hambatan yang dihadapi oleh guru diberikan pelatihnya keterampilan pada era revolusi 4.0 dengan peningkatan kompetensi guru yang tidak bisa lepas dari arus perkembangan teknologi informasi. Oke, selanjutnya. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pelayanan khusus, yaitu paradigma tujuan pendidikan di masyarakat masih banyak yang salah, karena sebagian besar masyarakat masih menilai bahwa jika tidak berjas atau tidak PNS itu tidak sukses. Dan di sini lembaga pendidikan dapat memberikan pelayanan yaitu bimbingan konseling, di mana bertujuan untuk siswa menemukan kepribadiannya, mengenal lingkungan, merencanakan masa depan, dan juga mencari minat, bakat, dan kemampuan cita-citanya untuk dan memindset anak-anak untuk menjadi sukses itu tidak mesti menjadi PNS. Dia bisa juga membuka kewirausahaan sesuai kemampuan dan keinginannya. Yang kedua yaitu pola pikir pendidik dan tenaga pendidik cenderung finansial. Mereka berpikir bahwa supaya gaji besar, jarang yang berpikir bagaimana memperbaiki kualitas untuk membentuk feedback. Cara mengatasi lembaga pendidikan mengelola pelayanan IT atau lab komputer dengan memberikan arahan kepada siswa dan guru tentang dunia IT. Seperti membuat aplikasi, membuat situs, edukasi juga siswa pentingnya belajar IT, mengedukasi siswa untuk pentingnya belajar IT di masa yang akan datang. Next slide. Tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan hubungan masyarakat, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pendidikan, terutama di sekolah pedesaan. Ya, solusinya dengan cara kerjasama, metode kerjasama di model yang itikat baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Pihak sekolah berperan membantu dan merealisasikan program sekolah, hendaknya menghormati dan mentaati peraturan atau ketentuan yang diberlakukan di sekolah. Lalu peran masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu. Selama tidak mampu mencampuri urusan teknis, edukatif, atau akademisi, kerjasama harus dikembangkan secara wajar, diawali dengan yang paling sederhana, berkembang hingga hal-hal yang lebih besar. Oke, next slide. Slide. Sorry. Yang kedua, sulitnya melakukan hubungan antar masyarakat di masa pandemi, seperti mengadakan bansos, KKN, dan lain-lain. Itu bisa juga diadakan secara daring, mendata siswa-siswa yang kesulitan dalam mengerjakan.
PR atau tugas sekolah itu bisa dibantu sama kakak-kakak yang sedang KKN. Dan bansos ini juga bisa diambil dari donasi online. Oke, selanjutnya, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan pemasaran yaitu kurangnya ketertarikan peserta didik dalam penjualan jasa pendidikan di sekolah. Untuk menarik calon peserta didik, dilakukan strategi pemasaran yang bukan saja menjual jasa pendidikan, tetapi menjual kegiatan yang ada di sekolah, seperti open house dengan cara mengadakan kegiatan di lingkungan sekolah, mengundang siswa-siswi dari sekolah menjadi raw input untuk melihat suasana sekolah. Oke, next slide. Bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan orang tua. Pembiayaan tentu saja melekat pada semua rangkaian kendala tersebut sebab dapat pengandalan sarana prasarana. Untuk solusinya yaitu dengan cara hubungan masyarakat dan alat promosi yang lain digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan program penjualan. Dengan adanya promosi yang dilakukan sekolah, maka konsumen dapat mengetahui informasi tentang produk atau jasa yang ditawarkan. Konsumen dapat menentukan perusahaan apakah melanjutkan menyekolahkan anaknya ke sekolah tersebut atau tidak. Selanjutnya, tantangan yang dihadapi lembaga pendidikan dalam pengelolaan manajemen sistem informasi, yaitu hambatan yang ditemukan dalam dalam menerapkan sistem informasi manajemen, yaitu kurangnya kelengkapan fasilitas yang ada karena sistem informasi manajemen ini lebih dengan penggunaan teknologi komputer yang digunakan untuk mengelola data dibutuhkan. Oleh sebab itu, jika fasilitas penunjang dari penggunaan sistem ini kurang dan tidak dapat dikelola, maka menghambat kelancaran penggunaan sistem ini. Jadi cara mengatasi hal tersebut adalah kepala sekolah harus memperhatikan bagaimana fasilitas penunjang yang akan digunakan sehingga dapat dilaksanakan sistem informasi manajemen dengan efisien dan efektif mungkin. Yang kedua, kurangnya pengetahuan dan keterampilan tentang bagaimana penggunaan sistem ini dan bagaimana cara mengoperasikannya. Untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan cara memberikan pelatihan atau pelajaran kepada guru-guru sebelum menerapkan sistem ini, sehingga guru mampu menggunakan sistem ini dapat memahami bagaimana cara mengelola suatu data yang akan digunakan nanti. Next slide. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam atau pesantren, yaitu kuatnya pengaruh kebijakan formal pemerintah terhadap pengelolaan pendidikan. Sekolah atau madrasah lainnya menyesuaikan dengan cerdas dan tetap teguh mempertahankan identitas keagamaannya. Yang kedua, di bidang kebudayaan lahir dan makin menguatnya budaya imperialistik dan hedonistik, hal ini harus dihadapi dengan sikap selektif, tetap mengacu pada budaya hidup yang islami. Yang ketiga, kemajuan di bidang iptek mengandung dua konsekuensi. Di satu sisi melahirkan berbagai kebudayaan hidup, di sisi lain menghasilkan keberadaan tatanan kehidupan manusia jika disalahgunakan. Yang keempat, iptek harus diarahkan pada terbentuknya manusia mandiri, produktif, kompetitif, dan solutif. Perkembangan ekonomi suatu bangsa akan mempengaruhi pembangunan pendidikan. Pertumbuhan sekolah atau madrasah tidak bisa dilepaskan dari perekonomian yang sedang berkembang. Agar sekolah atau madrasah atau LPI lainnya eksis dan produktif berjalan kecuali harus cerdas dan pandai menyesuaikan diri dengan tantangan di bidang ekonomi. Next slide. Yang selanjutnya, yang kelima, berubahnya pola dan gaya hidup di masyarakat mengharuskan sekolah atau madrasah dan LPI lainnya untuk berperan sebagai pemberi arah yang jelas serta menjadi pencerah mental spiritual masyarakat, karena kondisi dalam sistem kehidupan sosial seringkali mengalami ketidakpastian tujuan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.